Nanti aku kirim ya. Oke. Em, ya. Nah, ini ya. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang udah bergabung gitu ya di ini sebenarnya informal gathering sih, kita nggak kayak apa namanya format webinar sebelumnya tahun lalu tuh kan ada materi gitu terus habis itu question and answer, tapi ini more like informal discussion. Aku memang lagi pengen brainstorm gitu sama teman-teman mengenai apa ya yang bisa kita kerjain bareng di STAR ini, karena aku pikir STAR ini adalah punya apa ya milik kita lah gitu bersama, maksudnya setiap dari kita masing-masing kan punya satu atau dua ketertarikan yang sama gitu ya di bidang sains, teknologi, and arts gitu. Dan aku pikir STAR ini bisa jadi wadah kita semua gitu untuk kolaborasi. Nah, ya, jadi yang aku mau share adalah apa yang udah kita lakukan tahun lalu gitu ya, STAR Journey 2023. Dan tahun ini tuh aku kepikiran membuka volunteer program. Nah, mungkin aku sedikit bercerita background kenapa volunteer program gitu kan. Volunteer itu kan sifatnya sukarela begitu ya, karena memang dari awal aku merasa aku belum bisa gitu ya, belum punya kapasitas untuk memberikan reward finansial begitu di STAR community ini. Tapi aku pikir apa namanya ada beberapa misalnya yang ngontak secara pribadi, Mbak kalau mau gabung STAR, kalau mau ikut aktif di STAR gimana caranya gitu. Nah, aku juga tidak bisa mengabaikan bahwa teman-teman itu juga banyak yang memang punya ketertarikan gitu. Nah, kenapa akhirnya aku bikin volunteer dan programnya seperti apa? Karena aku membayangkan volunteer itu kan sukarela. Jadi aku membayangin adalah tahun ini STAR open collaboration gitu, kita membuka ide program dari siapapun termasuk teman-teman, kalian mau bikin apa di STAR, yuk kita rencanain bareng-bareng. Even if baru cuma kayak ide doang, Mbak aku kayaknya pengen apa ya, kayak tadi misalnya aku pengen belajar lebih dalam tentang hukum gitu ya, apa yang bisa aku lakukan ya. Nah, mungkin nanti kita bisa brainstorm, mungkin kita bisa bikin program riset kecil-kecilan gitu ya tentang apa namanya apa literatur-literatur yang udah ada di STAR yang bahasnya tentang hukum gitu. Terus tadi misalnya ada yang apa cerita tentang aku sekarang lagi gabung komunitas gitu ya, komunitas apa pelindung satwa gitu kan, apa yang bisa aku kolaborasiin ya, nanti kita bisa brainstorm juga gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa bikin apa namanya selain bikin riset mungkin bisa juga bikin apa uh, program community engagement gitu ya, kita mungkin bisa ngadain event bareng gitu kan, mungkin eventnya bisa remote atau eventnya juga bisa luring gitu ya. Nah, nanti kita brainstorm aja lah, maksudku aku mengundang teman-teman untuk apa ya menumpahkan ide-ide, karena aku pikir ide dulu yang penting gitu, dan isu yang kedua yang tidak kalah penting adalah setelah ada ide diagendain, karena kalau nggak diagendain cuma jadi wacana aja ntar gitu ya. Nah, ini aku mulai cerita sedikit ya teman-teman, perjalanan STAR tahun lalu 2023, nggak terasa ini udah 1 tahun. I'm so happy gitu ya. Apa namanya STAR ini udah berkembang cukup menyenangkan buatku gitu ya, karena kalau dari lihat jumlah grupnya juga ada sekitar 100 membernya gitu, dan ini nggak cuma dari UGM tapi juga dari luar kampus UGM dan juga dari alumni, dari praktisi gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti dari luar negeri juga bisa gitu ya. Amin. Nah, terus yang kedua apa namanya? Aku mau share perjalanan kita, tapi mungkin sebelum share perjalanan ini sedikit apa ya flashback lagi gitu ya, apa ya reminder lagi STAR itu apa gitu kan. Kalau ingat kan setiap webinar STAR selalu ada video teaser apa namanya, apakah kalian tertarik dengan isu science, technology, and arts in international relations gitu. Nah, ini idenya adalah kita mencoba membangun komunitas yang mendorong cara belajar multidisiplin gitu. Bahwa kalau apa namanya, kalau saya berangkat dari HI gitu ya. Saya udah belajar HI dari tahun 2004, hampir 20 tahun gitu. Tapi
tentu kita tidak pernah menafikan, mengabaikan gitu. Kita nggak mungkin belajar cuma satu ilmu aja gitu ya. Tadi aja Mbak Sofi berani gitu ngambil keputusan. Aku kemarin udah belajar akuntansi, sekarang aku mau belajar hukum. Karena aku pikir itu esensinya manusia gitu. Kita tuh emang akan selalu curious, akan selalu penasaran gitu. Jadi kalau hanya dibatasi dari satu disiplin aja itu justru kita membatasi kemampuan manusia untuk belajar gitu. Nah, itu semangat yang ingin kita bangun di STAIR. Kita coba embrace, kita coba membuka kesempatan untuk belajar dengan cara dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat multidisiplin. Gitu. Kita anak HI kok belajar seni bisa kok jadi skripsi tuh, contohnya Eva tuh gitu. Anak HI kok bisa anak HI kok belajar teknologi bisa tuh kalau bisa dijadiin skripsi, atau sebaliknya juga, kamu anak seni emang mau ngomong apa tentang HI, bisa kok, nanti bisa kita gali gitu ya, bagaimana dari satu karya seni juga punya misalnya pesan-pesan globalnya. Atau kamu anak hukum, apa hubungannya dengan teknologi, nah tadi juga kita bisa ngomong loh, teknologi itu juga menjadi subjek hukum, tapi mungkin selama ini kajiannya masih understudied, misalnya kayak gitu kan. Jadi that's why aku pikir semangat yang kita bangun itu adalah semangat multidisiplin. Nah, kalau di HI sendiri sebenarnya STAIR ini, Science, Technology, and Art International Relation ini bukan sebuah kajian yang baru gitu ya. Ini tuh udah berkembang. Artinya ini bukan cuma kita aja yang baru memikirkan ini, tapi di seluruh dunia itu juga udah banyak gitu ya akademisi-akademisi yang punya semangat serupa. Salah satunya itu ada di ISA, International Studies Association, ya, dia mulai tahun 2015 gitu. Itu pertama kali mereka bikin panel di International Studies Association ini khusus tentang STAIR. Semangatnya apa? Yaitu mereka ingin menggali lebih dalam, mereka ingin meyakinkan dunia HI atau dunia akademisi secara global bahwa isu-isu sains, isu-isu teknologi, dan isu-isu seni itu yang sering kali berhadapan dengan kita sehari-hari gitu, yang sering kita lakukan sehari-hari itu sangat kental sebenarnya hubungannya dengan isu-isu internasional secara global. Contoh misalnya, handphone yang sering kita pakai tiap hari itu ada kaitannya dengan isu data security misalnya, dan ini tuh terjadi secara global padahal kita pakai tiap hari gitu kan. Atau contoh lain misalnya seni gitu, lagu, musik-musik yang kita dengarkan, kalau kita lihat time span-nya itu kan juga sebenarnya menunjukkan tren global, tren konsumsi global. Gimana misalnya 20 tahun lalu generasinya itu ngedengerin lagu-lagu grup dari American group gitu ya. Sementara yang sekarang ada K-pop misalnya. Nah, itu kan juga menunjukkan tren global yang mau nggak mau kita harus mengakui itu sangat mempengaruhi dinamika internasional. Jadi yang aku suka dari STAIR ini adalah setidaknya buat aku pribadi gitu ya. Ini yang buatku berpikir HI itu nggak cuma urusannya presiden atau nggak cuma urusannya PBB gitu. Tapi HI itu urusan kita semua. Jadi kalau misalnya presiden ngomong A terus kita merasa tidak setuju, ya that's fine gitu, karena kita juga punya agensi politik internasional sehari-hari melalui Science, Technology, and Art ini. Gitu. Nah, aku udah bikin beberapa video ya pengenalan gitu. STAIR itu apa, terus apa konsep-konsep penting yang dikenalin di STAIR, terus metode risetnya gimana. Nah, buat teman-teman yang tertarik gitu ya mempelajari STAIR lebih lanjut, nanti bisa mengakses ke link itu ya, UGMID STAIR Playlist. Nah, terus ini juga yang coba 3 tantangan. Nah, ini aku cepat aja sih karena ini di HI ngomongnya ya. Jadi 3 tantangan yang coba didobrak oleh STAIR. Yang pertama adalah STAIR itu melihat selama ini tradisi HI yang pertama itu sering ada tendensi eksternalisme. Maksudnya apa? Studi-studi HI itu sering kali kayak memisahkan, mengabaikan urusan-urusan sains and teknologi. Contoh apa? Contoh, kalau mau bikin decision perang gitu ya. Oke, kita mau memutuskan perang dengan negara B gitu. Yang selalu diminta masukannya kan pasti cuman
Ministry of Defense gitu ya, pertahanan gitu kan, atau Ministry of Economy untuk urusan nanti bakal stabil apa enggak ekonominya. Pertanyaannya adalah pernah nggak gitu Ministry of Teknologinya yang diajak ngomong gitu ya, atau orang-orang saintisnya yang diajak ngomong gitu ya, pernah nggak diminta pendapatnya. Nah, seringkali yang terjadi dalam praktek-praktek HI itu sains teknologi itu hanya dipandang pinggiran. Baru-baru ini aja mungkin kita melihat fenomenanya kayak Elon Musk udah mulai diundang pemimpin-pemimpin negara gitu ya. Tapi kan Elon Musk itu menurutku tidak bisa menggambarkan the whole dynamic of technology itself gitu. Dia baru satu pandangan ya, satu sudut pandang. Nah, ini yang aku pikir dalam studi HI, misalnya setidaknya dari skripsi-skripsi, kita tuh masih sedikit gitu skripsi atau riset-riset HI yang justru melakukan penelitian subjek analisisnya itu saintis atau apa inovator teknologi atau bahkan seniman gitu ya. Kita jarang banget mencoba mengangkat cerita dari sudut pandang seniman. Terus yang kedua, ini juga limitasi di HI yang disadari oleh STER. Seringkali kita melihat sains, teknologi, and art itu hanya sebagai instrumen. Contoh nih yang sering banget aku jadiin contoh, ngomongin tentang cultural diplomasi, gitu ya, diplomasi budaya gitu. Nah, kalau dilihat pada prakteknya apa sih bentuk dari diplomasi budaya? Nah, itu yang dilihat kan cuma pertunjukan nari, pertunjukan apa nyanyi gitu ya, pertunjukan budaya. Tapi pernah enggak ada kajian yang lebih serius melihat apa sih pengaruh budaya dalam membentuk kerjasama atau bahkan menyebabkan konflik antar negara gitu. Gara-gara bahasanya beda misalnya, atau gara-gara tradisinya beda misalnya yang satu cara menghormatinya dengan apa contoh aja cara menghormati orangnya misalnya dengan tangannya kayak gini, tapi yang satu lagi kayak gini tuh artinya berdoa. Jadi kan kayak hanya karena perbedaan tradisi itu sebenarnya bisa mempengaruhi gitu hubungan antar dua negara. Nah, itu tuh yang dalam STER itu dipandang ini kita masih belum bahas apa ya? Kita tuh masih bahas budaya dan seni itu masih di permukaan, padahal mungkin perlu ada isu-isu yang lebih mendalam yang perlu kita bahas mengenai budaya. Pernah nggak kita langsung nanya budayawan gitu ya? Kita langsung nanya seniman atau pernah nggak justru kita misalnya memilih seniman sebagai dubes gitu misalnya mewakili diplomasi misalnya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang ingin didobrak di STEM. Terus yang ketiga adalah mengenai bias ide gitu. Nah, ini juga yang apa namanya mencoba dilihat dari STER karena STER itu mengakui bahwa sains, teknologi, and arts itu mempengaruhi HI. Artinya dalam politik internasional itu ada juga ini ya apa bias-bias sains, bias-bias teknologi dan bias-bias budaya yang sering mempengaruhi apa hubungan internasional. Contohnya apa? Contoh misalnya apa sih yang bisa kita sebut sebagai modern atau beradab gitu ya. Kalau misalnya selama ini kan studi di HI itu melihat Eropa gitu ya, budaya-budaya Eropa itu sebagai budaya yang modern. Sementara budaya-budaya di Global South sebagai budaya-budaya yang non modern. Nah, itu kan sebenarnya ada bias ide dan bias itu sering muncul karena ada ini ya, karena ada upaya-upaya untuk tanda kutip meremehkan gitu isu-isu ini dalam kaitannya dengan HI. Nah, ini sedikit ya. Jadi kontribusinya STER apa? Nah, di satu sisi berarti ketika kita ingin berbicara mengenai STER, kita ingin melihat apa kita ingin berkontribusi pada STER. Nah, ini ada 4 streamline yang bisa kita pikirkan. Nanti silakan ya teman-teman kalau misalnya mau bikin riset atau mau bikin event atau mau bikin apapun gitu ya, kira-kira bisa masuk yang mana ya? Apakah ini riset yang bisa memberikan pemahaman berbeda tentang teknologi? Misalnya tadi teknologi hanya dipandang sebagai alat, apakah riset kita atau event kita bisa membuat teknologi itu ternyata bisa tanda kutip bisa dipandang sebagai aktor loh, contoh. Atau apakah dia bisa ini ya menghubungkan gitu ya antara berbagai komunitas-komunitas kajian yang ada, bisa nggak kita bikin event yang misalnya
menjembatani diskusi antara yang selama ini belajar hukum, yang belajar HI, yang belajar seni, yang belajar teknologi, bisa nggak kita bikin event bareng-bareng? Terus kalau dan nggak cuman satu-satu ngomong terpisah, tapi apa ya yang bisa dibikin bareng? Misalnya contoh mau bikin lagu tentang perdamaian, misalnya, atau mau bikin tarian apa namanya tarian tentang AI gitu misalnya. Ya itu yang aku pikir menjadi salah satu kontribusi menarik ya yang ditawarkan di STAIR. Dan itu juga terkait dengan streamline ketiga, bisa nggak kita menghubungkan berbagai aktor, benda gitu ya. Karena di STAIR kita melihat benda ini tuh juga kita anggap gitu. Aku punya notebookku apa namanya notebookku tahun ini gitu ya. Buatku tuh ini is my apa ya, it's bukan hanya buku gitu ya, tapi this is my part of myself gitu. Ya, aku menumpahkan ide-ide. Jadi kita menganggapnya. Nah, gitu ya yang kita coba tawarkan di STAIR. Dan yang terakhir itu transdisciplinary. Nah, Kak ada yang sering nanya sih, apa sih bedanya multidisiplin sama transdisiplin gitu ya. Kalau multidisiplin itu ada satu isu dibahas dari berbagai perspektif. Misalnya ngomongin tentang AI, ada yang ngomongin dari sisi hukum, ada yang ngomongin dari sisi teknologi, ada yang ngomongin dari sisi sosialnya, ada yang ngomongin dari sisi ekonominya, kan beda-beda ya. Nah, itu multidisiplin, kita membedah AI dari multidisiplin. Tapi transdisciplinary itu adalah menggabungkan gitu. Jadi kita misalnya melihat AI dari politik ekonominya gitu, atau kita melihat AI dari sudut pandang emotion and technology-nya gitu ya, emotionnya seperti apa. Nah itu tuh hal-hal yang ingin kita gali gitu ya, atau kontribusi STAIR dalam streamline ini. Nah, lanjut ke praktek aktivitas-aktivitas apa sih yang sudah kita kerjakan di tahun lalu gitu ya. Ini pengakuan dosa aja, jujur aku imajinasiku masih terbatas pada dunia-dunia akademis dan generasiku gitu ya. Jadi yang aku bayangkan programnya itu masih yang ya mungkin agak boring ya, ada kayak webinar, bikin buku, riset gitu. Dosen banget sih ini. Bikin expo gitu. Nanti silahkan kalau buat teman-teman yang lain gitu yang punya ide apa ya bentuk aktivitas yang berbeda gitu nanti boleh banget, we are very open up for collaborations gitu ya, entah mau bikin apapun lah di sini gitu. Tapi setidaknya dari program ini tuh ada beberapa yang udah berjalan gitu ya. Ini list dari apa webinar-webinar yang udah kita jalanin, dan memang kalau dilihat dari sisi pemilihan topik kemarin tuh aku sengaja milih topik atau pembicara-pembicara yang jarang dilihat dalam dunia HI justru gitu. Misalnya yang pertama ngomongin tentang metaverse. Nah, dari metaverse ini aku ngundang dua pembicara, satu memang dosen HI, satu lagi justru dari praktisi gitu ya. Dan kita langsung waktu ini apa namanya di sesi ini kita langsung diskusi antar apa praktisi dan dosen. Terus yang kedua ngomongin tentang musik, gitu. Bagaimana sih musik kaitannya dengan HI. Terus yang ketiga ada AI kolonialism ya. Ini juga jarang banget gitu ya, belum banyak dibahas di HI. Tapi kita beruntung kemarin bisa wawancara langsung dengan reporternya gitu. Jadi biasanya reporter yang wawancara, ini kita yang wawancara reporter. Terus ngomongin politik seni dan budaya dalam HI, ini juga sebenarnya mini workshop. Jadi pembicara itu adalah mahasiswa-mahasiswa HI yang ikut kelas SI STAIR. Jadi ini apa ya hasil godokan dari komunitas STAIR sebenarnya. Topik-topik yang diangkat itu juga apa namanya menggambarkan gitu ya kajian yang ada di STAIR. Terus yang berikutnya ngomongin tentang gig ekonomi. Nah, ini juga kita coba undang dari praktisi, ada juga dari apa founder Gig CV gitu ya sebagai alternatif dari gig ekonomi, terus ada dosen dari Fakultas Hukum. Nah, ini kemarin ada diskusi bulanan, jadi kita mencoba mengajak orang-orang lain yang belum tahu tentang STAIR, kita kasih perkenalan apa sih itu STAIR gitu ya, dan apa bayangan kegiatannya. Terus ada ngomongin video games juga. Terus kita juga, aku kemarin coba bikin konsep lain selain webinar, yaitu seminar. Jadi kita display ya, apa ya expo karya seni gitu ya. Jadi
anak HI, kita melihat karyanya Mas J. Afrisando ini, gitu, apa sih yang sudah dilakukan, dan sebenarnya apa yang dilakukan ini sangat ada kaitannya dengan transnational activities, gitu. Terus kita ngomongin platform co-op, dan yang terakhir bulan Desember kemarin ini sih ya satu eksperimen juga. Maksudnya kita coba gitu bikin event yang berbeda. Biasanya kan ini webinar, kalau ini kita bikinnya yang campur-campur. Ada apa namanya? Ada presentasi hasil riset. Waktu itu Emma ikut ya di sesi ini ya. Ada presentasi hasil risetnya, terus ada kuisnya, ada di kuis tebak lagu, ada karaoke-nya gitu ya, karena kita mengangkat kajian fandom. Ya salah satu refleksinya sih kemarin ini termasuk yang paling rame ya, karena dia yang datang, karena ini juga luring ya, karena banyak apa yang datang itu lebih rajin. Kan biasanya kalau kuliah jam 1 mulai, mahasiswa pada datang jam 1, jam 1:15 gitu, pada telat. Kalau kemarin yang fandom ini kita bikinnya acaranya jam 1, setengah 1 udah datang, udah hampir penuh tempatnya. Terus biasanya kalau kuliah aku suka apa minta mahasiswa, ada yang mau nanya nggak atau apa, pada diem. Kemarin pada angkat tangan rebutan semua. Ya, ini sempat apa ya, menarik sih, dan mungkin kalau ada teman-teman ada ide gitu ya, mungkin kita bisa bikin event yang sama juga, entah dengan apa tema yang sama tentang fandom gitu, tapi mungkin ganti artis, atau mau Swifties balik lagi itu juga bisa ya. Atau mungkin kita bikin komparasi gitu ya. Kalau Swifties diundang gimana, kalau Blink diundang gimana, kalau Armis diundang gimana gitu. Kita melakukan studi sosial fandom nanti ya. Tapi seru banget sih. Aku pengen apa, kalau ada kesempatan pengen lanjut lagi sih gitu. Nah, ini yang tadi aku sebutin webinar-webinarnya itu ada beberapa yang boleh di-share rekamannya, aku langsung share di sini gitu ya. Ada beberapa yang privat, jadi kalau mau nanti based on request aja gitu. Yang Taylor Swift juga ada ya tadi ya. Dan itu kalau mau dilihat keseruannya itu bisa di situ. Walaupun lebih enak tuh datang langsung sih dibandingin lihat videonya, karena nggak bisa ikutan karaoke kalau lihat videonya. Nah, terus book project. Jadi ini yang agenda lainnya, kita ada beberapa book project gitu ya yang lagi ongoing. Yang pertama ini sebenarnya apa ini, kita salah satu inovasi juga di HI gitu ya. Selama ini kan HI outputnya itu skripsi atau artikel jurnal. Nah, di sini kita coba bikin bedah apa ya, bukan bedah buku. Kita coba bikin bab buku gitu, book chapter. Nah, nanti bayangannya book chapter ini kita kumpulin jadi buku bareng-bareng gitu. Dan ini kemarin ada beberapa teman-teman yang berminat gitu ya, untuk menuliskan bab buku. Dan ini sebenarnya apa namanya, proyeknya maraton begitu ya. Jadi nunggu beberapa chapter jadi dulu, minimal ya satu buku itu kan sekitar 150 halaman ya. Jadi mungkin 10 lah biar aman gitu. Nunggu 10 chapter jadi baru kita bikin edited volume bukunya gitu. Nah, artinya buat teman-teman yang mungkin namanya belum ada di sini tapi berminat nyumbang bab buku juga, boleh banget gitu. Silahkan deh. Nanti kalau berminat aku akan kasih ininya apa namanya, eh, outline bukunya. Jadi nanti strukturnya bisa disamain sama chapter-chapter yang lain. Terus yang kedua, ini juga ongoing project-nya, kita bahas tentang teknologi digital dan transnasionalisme. Ini alhamdulillah ya manuskripnya udah jadi gitu. Mudah-mudahan, ya namanya proses publikasi buku agak lama ya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi ini manuskripnya udah jadi, mudah-mudahan bisa kita submit bulan depan ke UGM Pers, dan mudah-mudahan bisa dipublish di UGM Pers gitu ya. Terus ini judul-judulnya yang diangkat ini sebenarnya menarik sih, menjadi salah satu gambaran, sebenarnya gambaran dari apa yang kita idamkan di STER. Kita ingin membahas sudut pandang lain dari HI gitu ya. Misalnya contoh, kita mengangkat tentang tata kelola penggunaan teknologi digital. Jadi sebenarnya selain HI itu, selain ngomongin tentang organisasi internasional seperti PBB, WTO, apalagi WTO, banyak ya, IMF, World Bank. Tapi juga kita perlu loh lihat-lihat organisasi internasional di bidang teknologi yang sebenarnya berpengaruh dalam hubungan internasional. Contohnya apa? Ada Peace Tech Lab,
ada ICANN, ada Internet Society, itu juga yang memiliki peran dalam hubungan internasional. Terus ada juga isu tentang negara versus aktor, aktor teknologi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tuh sekarang banyak aktor-aktor teknologi itu yang tanda kutip saingannya tuh atau perdebatannya tuh udah di level negara gitu. Berantemnya tuh sama negara. Artinya kan posisinya itu kayak udah hampir setara. Contohnya kayak kasus kemarin Google dengan Nicaragua atau Facebook atau sekarang Meta gitu ya. Terus ada juga aktor individu seperti Steve Jobs, Zuckerberg atau Snowden gitu ya. Terus selain ngomongin aktor, kita juga ngomongin tentang gagasan. Ada banyak loh gagasan-gagasan teknologi itu yang transnasional sifatnya. Contohnya yang paling sering disebut itu adalah Silicon Valley atau Digital Valley. Terus ada juga tentang ini bagaimana teknologi menyebabkan kaitannya dengan perang dan kejahatan. Ini yang menarik nih, aku pengen pengen bisa nulis op-ed sih ya, salah satunya tentang hacktivism gitu ya. Sekarang misalnya dalam isu genosida yang dilakukan Israel atau Palestina gitu ya, sebenarnya ada loh upaya-upaya perlawanan, nggak hanya perlawanan di darat gitu ya atau perlawanan langsung, tapi perlawanan-perlawanan yang bersifat digital gitu. Ada yang sifatnya boykot, ada yang kemarin kan yang rame netizen Indonesia nyerang akun-akun sosmednya, that works gitu kan. Tapi kan kita nggak membahas itu secara serius, padahal itu bisa loh dibahas gitu. Terus ada juga di sini, kalau di sini kasusnya masih agak lama ya karena kita nulisnya udah like 2 tahun lalu tentang hacktivism, jadi hackers yang nyerang Israel untuk membela Palestina gitu. Jadi aku senang banget, ini salah satu buku yang aku tuh seneng di tiap babnya karena this is what we want ketika kita bicara STER gitu, bahwa kita mencoba untuk menggambarkan sudut pandang berbeda memahami hubungan internasional. Nah, alhamdulillah ini yang udah terbit project kita yang ketiga. Ini student working papers. Ini aku ambil dari kelas yang aku ampu juga gitu ya. Judulnya Etika dalam Inovasi Digital. Nah, ini udah publish, nanti teman-teman bisa baca tulisannya. Jadi ini kalau ini tuh memang aku salah satu visinya adalah pengen memperkenalkan tentang responsible innovation, inovasi yang bertanggung jawab gitu. Karena ini juga bentuk keresahan teman-teman mahasiswa ya yang jadi sekarang menjadi penulis-penulis chapter ini. Keresahannya adalah di Indonesia itu masih tanda kutip menganak emaskan yang inovator, yang STEM minded gitu, yang yang paham melek teknologi. Tapi seringkali isu-isu mengenai etika itu jarang disebutkan. Padahal kan penting ketika kita ingin membuat sebuah inovasi teknologi, kita juga mikirin sisi etiknya. Apakah teknologi, contoh aplikasi misalnya, apakah aplikasi digital yang aku bikin ini akan tanda kutip mengeksploitasi orang? Apakah akan mengeksploitasi privasi orang? Apakah akan merugikan orang lain? Nah, itu kan sebenarnya perlu dipikirkan. Nah, di sini teman-teman di kelas etika ini mereka ngambil beberapa contoh aplikasi teknologi dan mereka coba bedah gimana kita bisa membuat teknologi-teknologi ini semakin etis tanda kutip. Contohnya apa? Ini juga menarik ya. Ada yang angkat tentang aplikasi kencan daring gitu. Ada yang angkat tentang edutech gitu ya, aplikasi-aplikasi pendidikan. Ada yang angkat tentang aplikasi satu sehat di Indonesia gitu ya. Ada yang angkat tentang robot, terutama robot dalam dunia kesehatan. Dan ada juga yang ngangkat tentang algoritmanya YouTube. Ini termasuk yang aku bikin kesel juga sih, karena aku merasa sebagai konten creator di YouTube itu algoritmanya nggak adil gitu, yang nggak ada etikanya gitu, yang penting viral. Nah ini juga kemarin diangkat di ini ya, di tulisan ini. Nah itu tadi buku gitu ya. Terus kalau dari sisi riset ada beberapa yang tahun lalu ongoing dan finish ya, hopefully. Dan ada yang beberapa yang masih ongoing. Contohnya ini kita mengangkat tentang political economy of AI. Jadi ini berangkat dari tadi ya ketika webinar AI colonialism, aku kepikiran pengen mendalami lebih lanjut nih tentang AI gitu. Dan kebetulan waktu itu ada call for book chapter dari Sheffield ya, University of Sheffield.
Aku coba apply, alhamdulillah diterima, dan ini aku partneran bareng sama Mbak Amalinda Safirani gitu ya. Kita bahas tentang AI colonialism di female workers di Indonesia. Terus ada juga ini yang ongoing juga, kita riset tentang taksi online gitu ya di Indonesia. Dan ini salah satu bentuk transdisciplinary yang kita bangun gitu, karena ini melibatkan tim penelitinya ada dari FEB ya, Prof Wihana Kirana Jaya, ada dari Visipol saya sendiri sama Mbak Linda, terus ada yang dari hukum Mbak Nabila. Jadi kita coba dari 3 perspektif ini memanfaatkan gitu, gimana sih sebenarnya regulasi taksi online ini gitu. Dan ini outputnya, ini alhamdulillah ya udah selesai draftnya gitu, dan mudah-mudahan ya mungkin akhir bulan ini atau awal bulan kita bisa diseminasi hasil riset ini. Terus kemarin juga di kelas transnasionalisme kita coba membuat tema khusus mengenai arts culture, biar nggak science and tech dulu gitu ya. Ada arts and culture juga yang kita bangun. Terus kita mengajak teman-teman mahasiswa gitu untuk risetnya, jangan cuman risetnya yuk ngomongin tentang budaya yuk gitu, arts gitu ya. Dan menarik yang muncul, ada yang ngomongin tentang kartu tarot lah, ada yang ngomongin tentang kain, ada yang ngomongin tentang tarian, ada yang dari ini kan kita areanya ASEAN ya, Southeast Asia, Asia Tenggara gitu. Nah, ada juga yang ngomongin tentang seni tari di Laos yang ternyata mirip dengan seni tari di Bali, cerita tentang Ramayana gitu. Dan bagaimana itu mempengaruhi hubungan. Ada yang ngomongin tentang kuliner, banyak yang ngomongin tentang kuliner ya, tom yum Thailand gitu, ngomongin nasi kandar gitu. Jadi sebenarnya kemarin sayang banget, pengennya tuh kita expo tuh sekalian expo di kayak real expo gitu ya. Cuman sayangnya kemarin ya ada limitasi keterbatasan, ya kita cuma presentasi aja. Tapi teman-teman juga bisa lihat ya, ini laporannya bentuknya seperti majalah, jadi nggak kayak paper sih. Jadi seperti majalah, reportase budaya gitu. Nanti bisa dilihat di link ini, cultural mag-nya. Itu sih teman-teman kegiatan kita dari di tahun 2023 ya. Um, Senang banget gitu STAIR ini setidaknya bisa mewadahi berbagai inisiatif gitu ya, output. Dan aku sih berharap tahun 2024 ini mungkin lebih bisa lebih banyak muncul ide-ide transdisiplin, ide-ide out of box lah yang keluar dari teman-teman komunitas. Nah, buat teman-teman yang berminat gitu ya jadi volunteer, manifesting ya, mari kita manifesting ya. Ya, habis ini kita brainstorm aja. Jadi buat teman-teman yang berminat volunteer, dari aku sih kemarin memikirkannya gini. Di satu sisi, kalau buat teman-teman yang pengen volunteer tapi belum tahu aku mau ngapain ya gitu, nggak apa-apa, ini aja disampaikan aja, nanti kita bisa tailoring gitu. Oh, kamu cocoknya di mana? Terus buat yang udah punya program nanti bisa sharing. Tapi kalau dari aku sih intinya adalah ini prinsipnya sukarela. Artinya ketika teman-teman milih programnya, make sure ini adalah program yang will make you happy gitu, suka gitu, yang emang suka dilakukan gitu ya. Dan satu sisi bisa memberikan reward non material. Contoh misalnya bisa bikin, tadi ada yang aku pengen belajar isu ini ya, bisa menambah ilmu. Atau tanda tanda yang lain misalnya kalau ada yang udah punya komunitas, ada yang punya inisiatif, bisa ngembangin inisiatifnya juga, bisa menjadikan kolaborasi juga gitu ya. Jadi silakan teman-teman memikirkan sendiri gitu ya, atau kita pikirin bareng-bareng apa reward material, apa sih ekspektasi yang bisa kita dapetin gitu di STAIR ini. Itu sih dari aku teman-teman, makasih. Sekarang kita lanjut ya untuk ngomongin apa manifesto kita di tahun ini. Silahkan siapa yang mulai duluan, feel free aja sih buat sharing. Ya, Izin Sophie. mungkin aku pengen sharing dari previous experience yang aku sudah lakukan. Karena sebelumnya itu aku pernah mengikuti salah satu menjadi bagian untuk
as a volunteer di salah satu summit, yaitu Global Human Capital Summit. Jadi di sini by help by JIPA. JIPA itu adalah Global Indonesia Professional Association. Jadi di sini submitnya itu dia fokus ke diplomasi startup. Jadi di mana many guest speaker-nya itu ada juga dari praktisi, ada juga ada dari ministry, dan juga dari banyak apa namanya, komunitas-komunitas juga, karena kan sebelumnya komunitas aku juga sempat bergabung di salah satu komunitas yang mengikuti dari sebagai as a speaker di GHC ini, Global Human Capital ini. Dan nama untuk organisasinya Indonesian Youth Diplomacy atau AYD. Jadi di sini dari AYD ini dalam diplomasinya itu tidak hanya menyangkut bagaimana cara diplomasi itu dengan menyelenggarakan terkait conference ASEAN dan bekerja sama dengan ASEAN di lingkungan ASEAN maupun di lingkungan yang di luar di Indonesia, tapi mereka itu juga terbuka untuk conference kayak mini conference atau mini workshop, dan dia juga ada local chapter di many of provinsi gitu. Jadi jadi aku sebagai regional analysis seperti itu volunteer position, jadi aku memasangkan mana yang youth youth interesting gitu, maksudnya interest of many other topic. Jadi kita kayak desain mana nih topik-topik. Jadi kita pertama research dulu mana topik-topik yang interesting gitu. Ternyata emang banyak banget topik yang lagi viral-viral ini gitu. Kayak contohnya mungkin dari studi AI. Mungkin aku sempat juga diskusi sama dosen dari hukum masyarakat juga, dan juga mengikuti workshop, dan itu dengan I think it's the same interest within the international relation, karena ini tuh lessonnya itu learn from regulatory competence of AI mungkin dari karena sebelumnya kalau kita lihat AI ini kan termasuk yang baru, dan banyak juga negara-negara yang sudah bikin regulation, dan based on the hukumnya itu kan di Indonesia sangat jarang banget, maksudnya jarang banget dari mungkin bukan generasi Z atau maksudnya generasi milenial yang udah tahu AI udah maksudnya udah, tapi banyak banget ada yang mungkin generasi yang mungkin lebih tertinggal dari AI itu. Jadi dengan I'm practically impressed with tadi yang sudah disampaikan sama Miss Suci, ternyata terkait topik-topik yang masih baru dan orang-orang masih belum tahu terkait mungkin aku bisa sampaikan bahwa di Southeast Asia ini masih especially for Indonesia itu masih belum ada regulation or AI ini, karena kan AI ini juga sangat sangat mengkhawatirkan. Dari segi hukumnya itu aja belum ada, apalagi banyak banget yang AI ini merasuki mungkin dari segi hukum itu sudah memasuki yang kayak bikin proposal dalam hukum itu sendiri. Udah banyak banget yang gak harus ke notaris tapi bisa buat melalui AI gitu. Jadi menurut aku ya itu it's really important topic, dan mungkin bisa melalui penyuluhan terhadap yang masih belum tahu AI, dan especially working on the study case, bagaimana orang bisa mempraktekkan langsung cara memperagai, mungkin dari yang free dulu, ChatGPT, karena waktu itu aku sempat menghadirkan, jadi aku dapat grant di salah satu, I think is Komunitas Bergerak, itu funded by Ministry of Finance. Jadi dari satu vision and mission ini di kelompok aku itu kita membuat bagaimana, tapi ini age-nya itu dari masih standar yang masih di adik-adik SMP, I think, atau enggak yang masih mereka itu belum bisa sekolah gitu, masih kelompok marginal yang mereka pengen tahu tentang dunia luar, atau mereka pengen untuk belajar lebih baru, itu bisa dengan AI dengan sisi yang positif. Jadi dengan study case mereka terjun langsung untuk bagaimana memperdaya untuk melakukan dengan membuat AI ini menjadi sisi yang positif. Menurutku ini is really interesting topic, dan juga sudah dilakukan oleh STAIR community, mungkin bisa lebih memperluas jangkauannya dari mungkin tidak hanya hal yang mereka yang sudah tahu, tapi dengan kaum marginal yang mereka interested to untuk mencari info-info terkait itu. Dan juga di sisi lain ada mungkin we have to know the bijak memilih. Bijak memilih is from buat memilih gitu untuk mengetahui caleg atau calon legislatif. Kan biasanya kalau kita tuh tahunya cuma capres sama cawapres. Mana nih yang kita sebenarnya kalau dari
pemilu serentak di 2024 kan juga kita harus pilih caleg ya dari ada pilkadanya itu. Jadi itu penting bagaimana kita tahu parpol-parpol mana yang korupsi atau gimana, itu mengikatkan dengan adanya bijak memilih website dan Mm-mm. aplikasi teknologi, dan juga ada intervention international relation karena kan di luar di Indonesia mereka juga nggak ada apa ya, jarang mengikuti politik di Indonesia. Dengan adanya bijak memilih mereka bisa tetap maintain apa yang saya pilih walaupun di luar Indonesia mereka jarang untuk maintain berita-berita yang di sini kita. Jadi mungkin itu saja. Thank you, Mrs. C. Oke, makasih Sofi. Aku pikir tadi menarik ya tentang apa informasi tentang Human Capital Summit, terus juga tadi tentang AI, dan kamu juga ada background apa ya, sekarang juga lagi belajar hukum gitu kan, background hukum dan kemarin accounting gitu. Nah, ini just for food for thought for you gitu ya. Mungkin satu yang bisa kamu pertimbangin gitu kalau kamu berminat dalam program volunteer ini. Dan mungkin aku nggak tahu apakah bisa inline denganmu. Kalau kamu punya ide apa ya, punya minat kajiannya tentang AI, mungkin kita bisa bikin kayak semacam data bank of AI regulation in Southeast Asia gitu ya. Kalau kamu minat mungkin nanti bisa sekalian buat persiapan skripsimu juga gitu kan. Kalau kamu mau nanti kita ada ini ya, ada perpus bersama gitu, ugm.id /STER gitu. Nanti kalau mau aku bisa kasih akses ke kamu. Kamu bisa bikin satu folder khusus tentang AI regulation di Southeast Asia gitu. Dan nanti kamu kalau mau ya kamu bisa kayak ngumpulin gitu, kita browsing bareng-bareng AI regulation yang ada di Southeast Asia itu udah apa aja gitu kan. Atau misalnya kalau mau kalau susah nyarinya berarti cari secara global gitu. Secara global tuh yang udah punya regulasi siapa aja sih dan regulasinya apa. Who knows gitu, nanti kalau misalnya dari Southeast Asia, dari ASEAN, mereka butuh panduan mengenai regulasi AI, kamu udah punya gitu ya, kita udah punya duluan nih gitu. Kalau mau, that will be great. Jadi kita mulai dari apa ya, riset sekecil dulu gitu ya, ngumpulin aja dulu, ngumpulin regulasi-regulasi AI yang ada, terutama spesifiknya di Asia Tenggara gitu kan. Terus nanti dari situ mungkin kita lakukan analisis dari kajian apa analisis regulasinya. Kamu mungkin dari sudut pandang hukumnya, aku dan misalnya teman-teman yang lain bisa dari sudut pandang HI atau ilmu lain gitu kan. Nanti mungkin dari hasil riset itu kecil-kecilan nanti bisa kita diseminasi, bikin diskusi bareng gitu ya, atau nanti bisa bikin kolaborasi. Kalau menurut Sophie oke, itu aku pikir itu bisa ya kita lakukan. Nanti di WAG kita apa namanya, kan ada yang yang kalau STAR community kan cuma announcement doang ya, tapi ada yang sebenarnya yang diskusi kan. Nah, nanti silakan Sophie yang aku pikir bisa sebagai koordinator gitu ya. Koordinator tema AI regulations. Nanti Teo Sophie kalau misalnya ada info-info berita tentang AI atau mau ngajak diskusi tentang AI bisa masuk ke diskusi di WAG itu. Kalau gitu gimana Sophie menurutmu? Thank you, Mrs. Si. Ya, mungkin aku sangat berminat untuk koordinator untuk membuka apa ya, sebuah diskusi terkait AI itu sendiri gitu. Bagaimana aku pengen ada perspektif dari masing-masing juga dari international relation dan juga dari teknologi teknologi itu sendiri dan juga aspek hukumnya juga ada. Mungkin itu saja. Thank you. Oke, thanks Sophie. Berarti Sophie coordinating ya, coordinator for AI regulations research and discussions gitu ya. Nanti dari situ kita bisa kembangin lagi kalau misalnya kamu ada ide-ide lain. Ada lagi teman-teman yang lain? Just drop idea aja. Makasih juga nih yang udah gabung, ada Mbak Adiba, ada Mbak Ya, Zita juga. saya itu Halo. 2005 gak? Nana ingat gak ya? Ingat dong. Di Angkatan mana sama sekarang? Ayu. Eh, Di mana Ayu sekarang sama ini? Randi di Sama Surabaya. Laras. Oh, Nah, di Surabaya. ya, saya di Pemprov Jatim gak Nana? Oh, gitu. Oh, iya bener. Aku tuh, aduh, kenapa sih baru tahun-tahun ini ya ada ster gini ya? Aduh, kenapa zaman aku kuliah di mana ya gak sih kan? Dulu tuh ya, Iya, deh. dulu itu pas waktu saya kan suka YouTube. Nah, dulu tuh Mm-mm. pas waktu dapat PR dari PR paper Nah, dari almarhum Pak Rizal tuh ya, karena aku tuh bahas Sunday Bloody Sunday gitu.
Terus bahas apa lagi aku lupa novel apa kan, entah novelnya Dan Brown atau apa gitu sama Pak Risa malah Heeh. eh ini nanti kalau bikin paper lagi jangan ambil dari novel-novel aja ya, isu-isu aktual aja. Aduh, Oh. akhirnya baru sekarang baru sekarang ini, aduh kayaknya kalau mau bisa kuliah lagi aku pengen bikin ada stare kayak gitu. Dulu dulu malah digituin sama Pak Rizal, ya Allah. Nah, gini kan Nana, apa tuh Mm-mm. sekarang kan saya lagi di ini di apa tuh BRIDA, Pemprov Jatim ini di instansinya itu di BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Nah, tahun ini Siap. ada kegiatan kelitbangan, ketuanya itu ketuanya saya. Mm-mm. Nah, ini saya ambil tentang pariwisata, kan ada hubungannya Mm-mm. ya sama arts-arts gitu. Mm-mm. Itu yang pengen tak bahas itu eh, apa itu namanya pagelaran pagelaran wisata skala internasional. Nah, kayak di mana tuh namanya di Banyuwangi, di Jember itu kan banyak tuh yang kayak Mm-mm. Tour de Ijen, yang balap sepeda atau apa itu, terus ada Jember Fashion Carnaval, nah kayak gitu-gitu. Nah, yang pengen tak bahas itu ini yang bikin kesannya ke artnya bener gitu nggak sih? Artnya kalau yang Jember Jember Fashion Carnaval ya. Nah, Mm-mm. Carnaval atau festival itu. Lah, itu yang pengen kita bahas itu sebenarnya selama ini kan narasi yang digaungkan oleh bukan instansi pemerintah aja sih sebenarnya. Ya, narasi Mm-mm. yang digaungkan di masyarakat itu ini nih, kalau kita bikin event internasional, pagelaran wisata skala internasional gitu, nanti akan banyak mengundang wisatawan mancanegara datang ke negara kita. Nah, nanti mereka akan spending spending night di sini. Kita bisa apa ya? Kita bisa dapat eh, apa sih kayak dapat dari sorry sorry telepon masuk. Kita bisa dapat pemasukan misalnya dari pajak retribusi, dari pajak hotel, dari pajak restoran atau Mm-mm. dari belanja Dramata kayak gitu. Namun ya intinya punya efek efek dampak positif. Aduh ini sorry deh telepon ntar aja. Intinya membawa dampak positif lah bagi Mm-mm. masyarakat kita. Cuman yang jarang sekali garis bawahi itu adalah ya mungkin emang sengaja ditutup-tutupin kali ya. Tidak Mm-mm. semua event internasional itu kayak misalnya gini, kalau misalkan kita nih ngadakan di Banyuwangi itu kan ada ini ya, apa sih kayak buat surfing-surfing itu yang pantai apa itu saya lupa itu. Nah, kalau misalkan kita ngadakan acara di situ, event internasional di situ, nah pasti mereka itu kayak soal makanan atau equipment yang lain gitu ya yang berkaitan dengan event itu kan harus memenuhi standar internasional. Nah, Mm-mm. nggak semua produk lokal itu bisa bisa memenuhi standar itu gitu Mm-mm. dan terpaksa kita ujung-ujungnya kita impor lagi kan, kita mendatangkan Mm-mm. barang-barang itu sesuai dengan permintaan panitianya gitu, sesuai dengan apa sih istilahnya, kalau 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 balap sepeda tuh apa, ada asosiasi apa gitulah yang kayak WBF-nya gitulah gitu. Nah, Mm-mm. seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kita mau fair sebenarnya berapa banyak sih keuntungan pendapatan yang kita dapat dari turis-turis itu kalau kita kurangin dengan barang-barang yang kita impor tadi hanya dengan alasan untuk memenuhi standar internasionalnya itu loh. Itu yang harus kita garis bawahi. Itu aja sih sebenarnya. Itu Mm-mm. kalau ya kan nangkep kan gimana ya, itu Ya, ya, maksudnya ya, ya. uh, apa ya, jadi nggak selama ini aku yang pengen tak cari tahu itu kira-kira uh, secara garis besar itu berapa persen sih sebenarnya kita pendapatan neto kita itu loh setelah setelah Mm-mm. pajak-pajak itu dikurangin sama barang-barang apa yang harus kita datangkan dari luar itu sih ya. Mm-mm. Itu Nana, makasih. Menarik banget. Ya ampun, ini sekalian reuni ya kita ya. Tapi ini bayangannya buat Oh, riset kan, atau mau bikin riset. event? Riset Iya, kan, oke. buat riset itu sebenarnya Mm-mm. risetnya itu kan kita itu tahun kemarin itu di Mm-mm. kantorku itu
ini bikin daftar inventarisasi masalah. Jadi kita tuh kayak nyebar kuesioner gitu ke dinas-dinas lain. Kira-kira dinas lain itu punya problem apa nih yang bisa kita bantu untuk kita riset gitu. Nah, itu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Jatim itu ini apa itu namanya mengusulkan tentang hal itu. Tapi ya itu tadi yang diangkat itu yang mereka bilang ini nih event skala internasional kita dikit loh. Jadi kalau gimana kalau misalkan kita memperbanyak event-event skala internasional itu, harapannya ya makin banyak event internasional, makin banyak turis mancanegara yang datang ke sini gitu, makin banyak orang-orang luar, orang-orang asing yang spending time di sini gitu kan. Tapi mereka masih berpikir sebatas itu gitu, belum lihat ke belakangnya. Ya. Gimana emang apa benar nih kita seberapa persen sih apa pendapatannya tuh yang kita dapat kalau dibandingkan dengan pengeluaran yang nantinya akan kita keluarkan untuk memenuhi standar apa itu penyelenggaraan event internasional tadi gitu. Salam buat Randi sama Ayu. Iya, ada Raras juga loh sekarang. Bareng. Di 2005 ini mendominasi nih. Betul. Iya. Iya. Makasih ya Nana. Iya, sama-sama. Waduh. Kalau aku sih ini ya, I'm up for fighting the dominant narrative ya. Aku tuh selalu emang pengen riset kita itu emansipatif lah gitu. Jangan ngikutin narasi dominan terus, tapi ada narasi-narasi alternatif yang kita kasih gitu kan. Jadi aku senang banget kalau misalnya kalau mau kolaborasi, yuk kolaborasi gitu ya, riset tentang Pemprov. Dan ini buat brainstorm dulu ya, cocok apa enggak. Kalau aku sih nggak bayanginnya misalnya pertanyaannya ya dari risetnya kan tadi udah menarik ya. Bener nggak sih event-event internasional atau festival-festival ini memberikan dampak ekonomi yang positif? Terus pertanyaan keduanya, emang seberapa besar dampaknya gitu kan? Dan menurutku kalau mau dibawa ke angka yang bersifat political ekonomi, pertanyaannya juga mengenai emang siapa aja sih yang mendapatkan dampak positifnya gitu kan? Jadi karena kan kalau misalnya anggaplah satu event gitu dia value-nya 5M, tapi pertanyaan berikutnya kan 5M ini larinya ke siapa kan gitu. Nah, betul. Kalau cuma larinya ke hotel-hotel doang, mohon maaf gitu ya, atau cuma ke IO doang, apakah itu sudah bawa dampak ekonomi kan gitu. Nah, aku pikir mungkin dari 3 pertanyaan itu ya kita bisa kembangin. Terus dari sisi metodologi, aku pikir nanti perlu dibuat yang bersifat komparatif gitu. Jadi yang pertama kan kita kalau mau melihat dampak ekonomi harus melihat ke siapanya. Jadi perlu ada komparasi, misalnya melihat dampak perekonomian untuk industri hotel dan restoran di tempat itu. Misalnya Jember tadi ya, Jember. Terus yang kedua, kita komparasiin misalnya tadi hotel dan restoran. Hotel restoran itu kan ada ininya ya, tier-tiernya kan. Ada yang bintang, biasanya sih pembagiannya kalau di Jogja tuh bintang 3 ke atas, nah bintang 3 ke bawah gitu. Yang bahkan yang belum bintang gitu. Nah, itu bisa dibagi komparasinya gitu. Nanti kan kita bisa melihat ada perbedaan data nggak gitu. Terus yang kedua, dari sisi misalnya kalau restoran yang berbintang gitu, restoran yang sama ya UMKM misalnya kan, itu juga kita perlu dapat data-data dari UMKM. Terus tadi kan dari sektor pariwisata juga bicara tentang transportasinya gitu ya, karena nanti perlu isu logistik dan lain-lain. Nah, isu transportasi ini kita berarti melihat dari penyedia jasa transportasi gitu ya. Asumsiku misalnya jangan-jangan transportasi itu yang naik cuman rent car doang gitu, yang private cars sifatnya. Tapi yang public car, yang public transport justru enggak misalnya. Nah, itu aku pikir kita coba bikin beberapa indikator-indikator yang sifatnya komparatif. Jadi kalau misalnya nanti kita mau melakukan survei atau bisa langsung minta data dari Pemprov, bisa lah minta data ke hotel gitu kan, UMKM gitu. Ya melakukan data collection-nya, nanti dari situ baru kita analisis hipotesisnya, mungkin pasti akan ada gap gitu ya, pasti akan ada disparitas. Nah, disparitasnya seberapa besar, nah itu yang nanti kita lihat. Terus yang kedua menurutku agak penting juga kalau melakukan komparasinya
per wilayah sih ya. Aku nggak tahu tahun ini tuh yang terdekat ada karnivalnya di mana aja terdekat. Ya dalam Sebenarnya, 6 bulan ini ada nggak? aduh, kalau karnival, aku nggak apa ya, Ge. Nah, ini yang di Batu itu sebenarnya ada sih, tapi Mm-mm. temanya bukan fashion. Di Batu itu kalau nggak salah ada eh, bunga, festival bunga kayak gitu, kayak pawai gitu Mm-mm. loh, pawai gitu. Mm. Cuman kurang tahu itu bulan apa. Aku nggak ngerti bulan apa. Kayak dalam waktu 6 bulan ini. Randi mungkin tahu Mm. yang orang Malang ya. Ada di situ nggak sih? Nggak ada dia. Di di sini nggak ikutan si Nggak Randy ikut ya. kan? Tapi aku pikir tuh Iya. ada beberapa yang perlu dipertimbangkan ya. Misalnya mau komparasiin, menurutku yang penting tuh mengkomparasikan before and after. Karena kan kita mau membuktikan kalau ada event ini berdampak ekonomi apa enggak gitu kan. Berarti kita harus Hmm, mencari data ya. sebelum ada event dan setelah ada eventnya gitu. Terus akan lebih cocok misalnya kalau milih satu yang memang event internasional yang udah sering dipakai. Ya aku tahu memang Jember sih, ada lagi nggak sih yang lain di Semarang ada nggak sih? Semarang Jawa Tengah di Surabaya. Surabaya tuh ada sih, Surabaya ada, tapi kayaknya kalau untuk kebanyakan malah di situ Banyuwangi tuh, karena ada Ijen. Dan Hmm, sekarang kan jadi bagian dari UGG ya, UNESCO Global Geopark, udah resmi kan mulai tahun kemarin. Eh, mm-mm, itu terus makanya ada Tour de Ijen itu. Kalau Tour de Ijen itu sebenarnya nggak cuman di wilayah Banyuwangi sih, tapi rutenya etapenya itu sampai di situ Bondo sama Bondowoso. Cuman selama ini kebanyakan dari mereka itu spending time-nya itu di Banyuwangi karena kan secara apa ya, secara akomodasi, secara mungkin suasana kotanya lebih enak di sana kali ya daripada di dua kabupaten yang lain, daripada di situ Bondo sama sama apa itu di Bondowoso gitu. Tapi ya lagi-lagi nggak semuanya masuk ke Banyuwangi karena terkadang si wisatawan mancanegara itu kan mereka sudah punya biro travel dan biro travelnya itu berasal dari negaranya, biasanya kan dari situ. Nah, mm, mereka itu sudah mengatur jadwal-jadwal rute-rute, misalnya kita di Banyuwangi, alah paling cuma berapa jam sih, paling cuma ngikutin acara itu aja, terus habis itu belanja-belanjanya kan belum tentu di situ juga, di tempat lain kan mm, bukan sama biro mm, travelnya gitu. mm. Hmm, Ya, berarti memang nanti kan perlu melihat dari sisi travelnya juga ya. iya. Nah, yang menarik sih, ini aku bisa melihat dari sisi praktikalnya gitu ya, bahwa ini pertanyaan penting banget sih ya, apa selama ini tuh orang kalau bikin festival internasional tuh jor-joran gitu mau anggarannya dan Betul kadang banget. Iya, kadang kan iya, anggarannya juga tahunan ya, jadi kayak secara iya, waktu jadi harus buru-buru dikejar-kejar gitu iya. loh. Apalagi Tapi Banyuwangi kan uh, semua dinas tuh kayaknya jadi dinas pariwisata deh. Semua muanya apalagi kan bener. Iya itu loh kepala dinasnya, sekretaris dinasnya pernah ngomong kayak gitu. Sekali ya namanya juga pariwisata kan apa ya, multidimensi. Pariwisata berhubungan dengan transportasi, pariwisata berhubungan dengan apa itu dinas pekerjaan umum soal akses jalan kayak gitu, ya nggak salah juga sih kalau kalau kepala dinasnya kayak gitu, dan berhubungan dengan tentu berhubungan dengan dinas koperasi UMKM, ya nggak salah mm-mm. juga kalau kayak gitu. Mm-mm. Ya, iya, sebenarnya bagus juga sih. Jangan-jangan memang ini bisa jadi potensi untuk upscaling gitu kan, melihat Mm-mm. apa namanya event internasional itu sebagai event kota, berarti kan nggak hanya satu dinas pariwisata aja gitu. Iya, iya. Ini kalau mau follow up-nya, aku ini sih apa tertarik ya kalau Diba mau kolaborasi gitu Hmm. risetnya. Ya, mau Bon- banget. Jadi ini aja aku apa kirim email apa kamu WhatsApp ya? Udah Oh gabung ke ya, WAG boleh-boleh. Stare belum? Udah. Ini Oh, kayaknya belum bikin proposalnya sih, tapi masih bikin idea konsep paper, ya semacam mini proposal lah gitu. Ntar tak share. mm-mm. Oke, Ya. thank you. Nanti di Japri aja Hmm, kalau gitu ya. oke. Makasih Kak Nana. Makasih semua. Sama-sama. Makasih, Mbak Diba. Tuh senior kita. Senior. Senior apa? Senior Jenan. Sekarang udah senior loh Alah, hitungannya. senioran 1000 kali. Nanti kita main-main bareng ya ke Banyuwangi, apa ke Iya. mana? Surabaya. Kamu Aku di Surabaya toh berarti? di Surabaya. Aku kayaknya Februari malah ke Jogja. Sama Pak Oh Muhadi iya. kan. Iya. Sekarang jadi bawahannya Pak Muhadi. Eh,
Apa? Yang di Kiki itu loh Nana, komunitas Oh, rutin Kike. belajar. Yes, betul. Loh, Ya kamu kan ikut maksudnya. Kike? Ini apa? Ngapain di Kike? Mesti aktivitasnya apa? Padahal niatku tuh cuman, aduh aku tuh kerja di Kiki. Lah kok sekarang jadi kita ngomongnya nggak jadi step lagi. Aku tuh pengen keep in touch aja sih sebenarnya sama siswa karena ya tahu sendiri kan kalau jadi Ah, Pemda gitu kan nanti kalau kita terlena dikit itu kita ya melakukan rutinitas, bikin laporan perjalanan dinas, ngurusin administrasi angka kredit kayak gitu-gitu. Aku tuh sebenarnya pengen tetap belajar aja gitu. Nggak tahunya pas waktu rapat kemarin ditawarin jadi wakil bendahara, olah ya wis lah nggak apa-apa gitu. luar biasa. Senang banget aku ini ya teman-teman STEM pada semangat belajar semua. Tadi juga Mbak Sofi dari awal kuliah lagi. Diba Iya. juga kan jadi kerjaan di Pemprov udah padat ya, tapi masih ikutan lagi. Mantap, mantap. Nah, apalagi yang kemarin kan belum ada tuh aku pas aku kuliah 2005 mana ada ster gini kan anak gak ada. Aduh nyesel pengen kuliah lagi. Salam buat Taras juga ya. Iya, heeh, nanti aku sampaikan salamnya. Thank you ya, Diba. Makasih ya. Nanti ditunggu ya ininya Oke. Ya. collab-nya. Heeh. Mm-mm. Oke, silakan dari teman-teman yang lain ada yang mau share? Nana. Iya, Ochan. Um, kan ini responding yang kemarin aja sih yang eventnya Taylor Swift itu Mbak. Yes. Nah kemarin kan aku nggak berkesempatan kan untuk hadir karena kebetulan ada acara juga kan. Tapi kamu Jadi datang konsernya kan? Gimana? Sorry. Motong. kalau apa sumpah aku baru sadar juga bentar lagi Maret kan. Ya ampun. Habis itu aku mikir gini sih, kan the power of fandom ya, aku mikir kayak gitu, the power of fandom, tapi mungkin kayak the bigger picture-nya aja sih. Ini sebenarnya aku mikir, Ster ini kan juga mau berdiskusi dan juga berdinamika di bagian musiknya ya Mbak ya, apresiasi seni juga gitu. Tapi mungkin kayak aku mikir karena step by step dulu, mungkin kayak kalau misalkan kita punya sharing playlist ke Spotify gitu, ada nggak sih Mbak untuk anak-anak Ster gitu? Belum Kayak punya. Kamu mau bikin? boleh banget. Nah aku kan ngepropose itu kan. Jadi kayak aku mikir, sebenarnya aku mikir gini sih, karena kan beberapa kayak lagu-lagunya Coldplay, terus lagu-lagunya Taylor, terus lagu-lagunya Hozier yang dianalisis sama si Sasa juga kan, dan lagu-lagu lainnya juga sih, dan ada juga beberapa lagu tuh yang mungkin nggak secara eksplisit itu membahas soal politik atau kayak high pol, maybe low pol, tapi kayak kita bisa menginterpretasikannya tuh ke hal tersebut gitu kan. Jadi aku mikir kayak gimana kalau misalkan kita keep it alive gitu aja gitu. Karena kan aku mikir kayak pertama karena Ster ini kan banyak cabang gitu ya Mbak, aku mikirnya. Jadi kayak maybe ini mungkin salah satu yang aku pikir kayak aku bukan takutnya sih, lebih ke kayak karena ini sering banget terjadi itu sampai di komunitas aku juga memang udah kejadian gitu. Jadi kayak dulu tuh memang kalau bercerita pada experience aku, itu dulu tuh memang ada divisi apresiasi seni gitu kan. Tapi ujung-ujungnya karena kita terlalu terlena pada hal yang lebih materialistik tanda kutip sama yang lebih substansi gitu-gitu, jadi akhirnya divisinya tuh dihapuskan karena orang nggak melek dan kayak nggak ada sesuatu yang keep it alive gitu. Jadi aku mikir, jadi aku mikir kayak mungkin daripada kita manifesting sih pasti boleh, tapi karena aku mikir kayak sustainability outputnya juga, jadi aku mikir kayak mungkin kita bikin sekedar kayak playlist Spotify aja gitu kan. Jadi semua anak bisa masukin recommendation-nya ke playlistnya, terus kayak dengerin gitu, atau mungkin kayak kita kayak ada weekly review gitu tentang musik gitu, atau monthly gitu lah kalau misalkan weekly terlalu mungkin demanding banget gitu. Jadi kayak sebenarnya lagu ini tuh menceritakan apa sih segala macam gitu, kayak kan
for instance kan ada The Man-nya Taylor Swift gitu kan, dia bercerita tentang Mm-mm. struggle-nya manpower itu selalu diminishing women's effort dan women's empowerment gitu-gitu kan. Mm-mm. Mungkin itu sih Mbak, mungkin kayak masih bigger picture aja dulu sih, karena aku mungkin pengen juga sih untuk ke ranah-ranah lainnya, cuman mungkin kayak kita step by step aja dulu kan, karena masih awal juga kan. Mm-mm. Mm-mm. Menarik banget, thank you ya. Ochan, aku tuh nggak kepikiran loh. Kalau kamu if you mind gitu ya, langsung aja bisa dibikin share playlistnya gitu. Nanti aku kasih kamu akses ke WAG, jadi kamu juga bisa ngasih announcement gitu ya. Sophie juga nanti bisa bikin announcement gitu kan. Dan aku juga kepikiran, aku setuju. Jadi ngumpulin aja dulu share playlistnya, terus ngundang yang lain juga gitu kan. Rekomendasiin lagu-lagu apa gitu atau musik ya, nggak harus lagu kan, bisa aja instrumen atau sound. Kalau kemarin kan waktu si Mas siapa Jay itu kan ngomongin gitu juga tentang sound ya. Nah itu dimasukin gitu kan. Dan yang menarik itu adalah story behind gitu kan, story behind the song, story behind the sound gitu kan. Itu yang menarik ya, apa sih analisisnya. Nah aku pikir aku setuju juga, aku suka ide yang udah bikin simple aja dulu gitu. Kalau apa simple tapi kita bisa ngerjainnya rutin gitu kan, continue. Bisa entah mungkin tiap minggu atau bisa tiap bulan aja nggak apa-apa gitu ya. Tiap bulan aku pikir nanti misalnya kalau kalau Ochan mau gitu ya, kamu jadi koordinatornya, nanti kamu bisa ngundang beberapa orang yang kemarin ngasih rekomendasi, terus bikin video kayak gini di Zoom gitu, terus bikin ala-ala radio gitu loh. Tapi apa? Iya kan, bikin video ya bukan ya video radio gitu. Ya kita bahas lagu, dengerin dulu lagunya, tapi kalau mau diupload di YouTube kayaknya lagunya nggak boleh dari 30 detik deh kalau nggak salah biar nggak kena copyright ya. Tapi kan yang lebih penting itu the story-nya gitu kan. Kalau orang mau dengerin lagunya kan dia tinggal dengerin aja di playlistnya gitu ya. Tapi yang penting tuh story-nya apa nih gitu. Nah, menarik sih Ochan, kalau mau you can really apa ya, aku pikir bisa organize itu gitu ya. Dan nanti kamu bisa ngobrol, bikin video, atau mungkin nanti siapa tahu gitu ya, kalau udah ada banyak lagu yang terkumpul, playlist yang terkumpul, kita bisa melakukan analisis juga apa yang bisa kita baca nih trennya gitu kan. Dan itu mungkin bisa jadi tulisan, bisa jadi kajian juga gitu. That will be really really nice Benar. ya. Ya. Karena aku mikir gini juga sih Mbak, kayak apa sih sesuatu yang bener-bener kayak deket banget sama kehidupan kita gitu loh. Jadi aku mikir kayak kita kan mungkin nggak setiap hari juga sih, tapi kayak dengan identik behavior kita selalu dengerin lagu kan itu paling dekat banget kan. Jadi aku ngelihat apa yang Mbak Nana juga jelasin gitu kan, kalau isu HI dan isu-isu sosial lainnya itu sebaiknya itu kita ngeliatinnya juga dari dekat gitu kan, karena hal yang kecil kan bisa leading to a bigger impact gitu. Oke, thank you banget ya Ochan. Langsung memikirkan apa ya judul playlistnya, terserah kamu lah. Stare apalah, Stare Muse, Stare apa. Stare to the heaven. Stare to heaven. Stare to heaven, unstable. Oke. Thank you Ochan. Ada lagi nggak dari teman-teman yang lain? Kita masih ada waktu ya, sampai jam 1 lah. Oke. Kalau belum nanti ini ya, apa namanya, kita bisa bikin ini lagi ya, brainstorm session lagi. Aku pikir kayak gini tuh juga seru ya. Apa tiap orang itu juga punya just drop idea gitu kan, who knows apa yang bisa kita kolaborasiin bareng. Nah mungkin follow up-nya apa namanya, dari yang aku tangkap ya dari diskusi ini, nanti apa Sophie sama Ochan gitu ya, kalau kalian happy, aku akan kasih akses ke WAG itu kan untuk gabung, bisa kasih announcement. Sophie nanti tadi kajiannya tentang AI regulation gitu ya, Sophie kalau mau ngajakin teman-teman yang lain gitu, nanti aku kasih akses ke Google Drive. Kalau kamu mau, kamu bisa bikin satu folder tentang perpustakaan regulasi AI gitu. Nah, aku yakin sih like this year
paling cepet ya, itu akan banyak yang nyari sih. Apa aja sih peraturan tentang AI gitu. Dan kita udah punya setidaknya mini perpusnya gitu ya, mini perpus online, dan aku pikir kita buka aja karena kita semangatnya open collaboration, kita open science gitu, nggak ada yang kita keep terus nanti dijual atau apa gitu ya. Ya ini aja apa namanya yang fair aja gitu ya. Nah, kalau dari Ochan tadi menarik ya bikin playlist ini ya, playlist share. Terus dari Mbak Diba, Mbak. Sorry ya, Mbak Diba. Aku tuh setahun di bawahmu loh. Iya loh. Tapi kita dulu kuliahnya sering bareng ya, Iya bener. karena aku pulang 20 tahun exchange. lalu ternyata nggak kerasa. Hampir 20 tahun lalu. Oh. Benar-benar time flies ya. Tapi seru Iya, banget bisa ketemu lagi. Nanti aku nggak tunggu. nyangka ya. Aku tunggu Jabri. Ya, aku Iya, senang banget sih tadi iya. temanya tentang event internasional. Aku pikir itu salah satu kajian tentang cultural diplomacy yang perlu dibedah sih emang. Oke. Oke. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang lain yang mungkin sekarang belum ada ide gitu ya, belum ada kepikiran atau tadi udah ada ide tapi pengen ada ide yang lain, feel free ya untuk japri atau kirim email. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Terus ini juga kebetulan aku rekam apa ya. Jadi buat yang belum nonton, yang belum bisa gabung nanti bisa nonton. Terus kalau ada ide juga feel free. Pokoknya tema 2024 adalah about connection gitu. Jadi kita mengoneksikan berbagai ide yang ada, kita bareng-bareng sama-sama kolaborasi. Oke, makasih banyak ya semuanya udah gabung di acara brainstorm ini. Sampai ketemu lagi tuh tadi senang banget tuh sama idenya Mbak Adiba. Nanti kalau jadi risetnya kamu aku undang ya, terus jadi dosen tamu asik presentasi hasil riset lo. Main-main ke Jogja. Ya, 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 ya. Kayaknya mau ada acara di Jogja deh yang Pak Muhadi itu hostnya UGM Nana itu bulan Mei. Apa acaranya aku lupa. Pokoknya tentang Conference. konferensi Eropa gitu Kak. Bulan Mei Mm-mm. tanggal 20-an. Oh ya, sip. Nanti ketemuan ya, insya Ya. Allah ya. Oke, kalau gitu pamit dulu semuanya. Sampai jumpa lagi. Yo semuanya. Thank you, Thank you, Miss Suci. Thank you untuk teman-teman semuanya. Manado.